Itu channel Almond Kesali TV. Hari ini saya akan berbicara mengenai bagaimana caranya menyusun kerangka khotbah. Hai guys, khotbah sebenarnya adalah sebuah seni, sehingga tidak diucapkan secara sembarangan yang membuat audiens atau pendengar atau jemaat menjadi bingung dengan khotbah yang disampaikan oleh kita. Pertanyaannya, apakah semua orang bisa berkhotbah? Menurut saya semua orang pasti bisa berkhotbah. Saya pernah mendengar bahwa ada orang yang berkata, tidak semua orang bisa berkhotbah, karena hanya orang-orang yang diberi karunia berkhotbah yang bisa berkhotbah. Kalau kita melihat pada Alkitab, kita tidak menemukan di dalam Alkitab ada penyebutan karunia berkhotbah. Yang ada ke-9 karunia roh. Di dalam ke-9 karunia roh tidak ada yang namanya karunia berkhotbah. Bahkan di dalam Alkitab berbicara tentang kelima jawatan roh. Jadi siapapun orangnya pasti bisa berkhotbah. Itu sebabnya kita perlu belajar bagaimana caranya menyusun kerangka khotbah. Pertanyaannya lagi, mengapa berkhotbah butuh kerangka? Saudara, khotbah tanpa kerangka hanya membuat Anda sembarangan berbicara, yang membuat Anda nantinya kehabisan kata-kata dan akan bingung sendiri, bahkan asal bunyi, sehingga Anda terlihat tidaklah profesional. Apa-apa saja yang ada dalam kerangka khotbah, tentunya yang pertama adalah judul atau tema. Untuk menentukan judul atau tema perlu tuntunan dari Roh Kudus. Roh Kudus menghendaki apa yang perlu kita sampaikan. Setelah kita ketahui apa yang harus kita sampaikan, bolehlah buat judul semenarik mungkin, karena judul menarik membuat pendengar merasa tertarik. Saya ambil contoh, judul khotbah saya adalah mengubah pola pikir. Yang perlu menjadi perhatian ketika nantinya Anda mulai berkhotbah dan Anda menyampaikan judul, ada kata-kata yang semestinya tidak perlu Anda katakan. Contoh, kalau Anda suka dengan judul khotbah, maka saya beri judul, bukankah Anda telah menentukan judul sebelumnya tanpa Anda bertanya kepada audiens atau pendengar atau jemaat? Anda cukup mengatakan judul khotbah saya hari ini mengubah pola pikir. Yang kedua adalah pendahuluan. Apa yang terdapat di dalam pendahuluan? Di dalam pendahuluan Anda bisa mulai dari arti atau pengertian dari kalimat yang terdapat di dalam judul. Karena judul khotbahnya mengenai pola pikir, maka yang dijelaskan artinya atau pengertian. Saya ulang, karena judul khotbahnya mengenai pola pikir, maka yang dijelaskan artinya atau pengertiannya adalah apa itu pola pikir. Bahkan Anda bisa membuat sebuah cerita atau ilustrasi yang mengarah pada judul. Hari ini saya akan mengambil sebuah cerita mengenai ayam dan raja wali. Suatu ketika ada seekor induk ayam dan seekor induk raja wali mengerami telur secara bersamaan, dan tanpa disengaja induk raja wali menjatuhkan salah satu telur yang diraminya ke tempat induk ayam yang sedang mengerami telurnya. Sampai akhirnya semua telur menetas. Di antara sekian banyak telur yang dirami induk ayam, salah satunya menghasilkan anak raja wali. Walau ia berbeda, ia dianggap sebagai anak oleh si induk ayam. Si anak raja wali tumbuh bersama dengan anak-anak ayam yang lainnya, dan ia dianggap sebagai ayam. Ia pun merasa bahwa ia adalah seekor ayam, dan ketika ia bertumbuh dewasa, induknya yang adalah seekor ayam mengatakan kepada anak-anaknya, kalian semua telah dewasa, saatnya kalian anak-anakku untuk pergi menuju dunia luar. Kemudian mereka semua meninggalkan induknya, termasuk si raja wali. Ketika mereka meninggalkan induk mereka, mereka bertemu dengan sekelompok ayam yang lain. Saat itu keadaan si raja wali tidak diterima oleh sekelompok ayam yang ia baru saja ia kenal. Sebab ia berbeda dengan mereka. Namun saudara-saudaranya berupaya meyakinkan ayam-ayam yang lain bahwa si raja wali adalah saudara mereka, yang berarti dia juga adalah seekor ayam. Namun ayam-ayam yang baru saja mereka kenal menertawai mereka, dan dengan terpaksa si raja wali pergi meninggalkan mereka semua. Suatu waktu akhirnya si raja wali bertemu dengan kelompok para raja wali. Keadaannya diterima di sana. Ketika bersama para raja wali yang lain, ia melihat mereka berterbangan dan ia hanya menonton.
Dan ketika ada yang bertanya kepadanya, kenapa kamu tidak ikut terbang dengan kami? Kata saudara Dewa tadi, mana bisa aku terbang? Aku hanya seekor ayam. Semua yang mendengarnya menjadi tertawa, dan tiba-tiba hujan turun dari langit. Para dewani yang mulai mengatakan, coba kamu lihat wajah kamu di serpihan air. Ia kaget bukan main melihat bayangannya. Ia tidak bisa menerima kenyataan yang ada, sehingga ia bertengkar dengan bayangannya sendiri, sampai akhirnya ia mengalami kematian. Sampai matinya ia merasa ia hanya seekor ayam, karena pola pikirnya tidak pernah berubah. Yang ketiga adalah isi khotbah, dimulai dari pembacaan firman Tuhan. Contoh ayat 3 ayat 5. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Kemudian mulai Anda menjelaskan firman Tuhan yang baru saja selesai dibaca. Contoh, hal ini merupakan perkataan seorang yang bernama Ayub, dan dari apa yang ia ucapkan dapat kita ketahui bahwa ketika ia menghadapi berbagai persoalan, ia tidak pernah menyalahkan Tuhan, tapi ia menemukan bahwa semua terjadi karena apa yang ia pikirkan. Ketakutan, kecemasan datangnya dari pikiran, dan pikiran letaknya di otak, dan apapun yang kita kerjakan diperintahkan langsung dari otak. Contoh, ketika saya mengucapkan suatu kalimat, otak terlebih dahulu berpikir, baru dilanjutkan dengan ucapan yang keluar dari mulut, karena otak membangun seluruh tubuh. Maka ketika seseorang mengalami stroke, maka tubuhnya tak berdaya. Jadi otak merupakan kekuatan supranatural yang begitu hebat yang dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat membuat segala sesuatu. Alkitab mengatakan, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum yang terus mencari mangsanya yang siap untuk ditelan. Iblis tahu manusia memiliki otak yang memiliki dari cipta. Itu sebabnya keserang iblis kepada manusia yaitu pikiran. Dan itu sebabnya betapa pentingnya kita menjaga pola pikir kita. Apa yang kita ajarkan untuk kita pikirkan? Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ketika kita baca firman Tuhan, jangan hanya sekedar baca, tapi lakukanlah perenungan. Dengan demikian pikiran kita mengarah untuk memikirkan firman yang tadinya kita baca. Maka tercipta hal positif di dalam pikiran, sehingga yang keluar dari perilaku kita hal yang positif. Apabila pikiran dikuasai oleh hal negatif, maka yang keluar dari perilaku adalah hal yang negatif pula. Ketakutan dan kecemasan adalah hal negatif yang ada di dalam pikiran. Hal negatif tersebut bisa membuat seseorang menjadi ceroboh atau salah langkah, yang menyebabkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan apa yang terus-menerus dipikirkan di dalam otak itu ibarat doa yang terus dipanjatkan untuk iblis dengar, sehingga iblis mengambil keuntungan di dalamnya. Yang perlu menjadi perhatian ketika Anda menyampaikan khotbah, terkadang Anda menggunakan kata-kata yang pernah disampaikan pengkhotbah atau para hamba Tuhan lain. Yang seharusnya Anda ucapkan adalah, saya mengutip kalimat dari hamba Tuhan A, bukan meminjam kalimat, karena yang namanya meminjam harus dikembalikan, dan yang bisa dikembalikan adalah suatu benda, bukan kalimat. Saya beri contoh, ketika saya meminjam uang, maka saya akan mengembalikan uang sebanyak yang saya pinjam. Kalau ada bunganya, maka saya kembalikan beserta dengan bunganya. Dan yang terakhir adalah penutup. Di dalam penutup terdapat ajakan untuk melakukan firman Tuhan. Kalau perlu, lakukan tantangan dan doakan jemaat yang bersedia maju untuk didoakan. Contoh, sekali ini saat ini kita ada pada zaman yang tidak menyenangkan karena pandemi COVID-19. Jangan biarkan diri kita dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan. Walaupun kita mendengar informasi bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang mengalami kematian, pegang terus saja firman. Firman Tuhan adalah benteng kekuatan kita. Ingat, Tuhan kita bukan Tuhan penusta. Marilah kita sama-sama mengubah pola pikir kita sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian kerangka khotbah yang telah saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi kalian di mana saja berada, dan membuat para pengkhotbah pemula bisa berkhotbah lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati.